Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, dan hari ini kami akan mempresentasikan tentang analisis penawaran dan permintaan bawang merah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Minanto. Perkenalkan, nama saya Fadli Kurnia. Nama saya Jis Khalid Fansal. Nama saya Guldan Syahri Abdul Haris. Nama saya Mesa Yutri Utami. Nama saya Noviana Regina. Nama saya Syah Nurri Gabriela Situmorang. Pendahuluan itu ada 3, yaitu tinjauan pustaka, latar belakang produk, dan pentingnya produk pangan di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Di sini kita punya daftar pustaka, yaitu 1. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian di tahun 2023. Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Hortikultura Bawang Merah, diakses pada 26 Oktober 2024 dari link berikut. 2. Ada gambaran topik permintaan dan penawaran bawang merah dipengaruhi oleh harga, cuaca, dan kebijakan impor. Fluktuasi harga sering terjadi karena sifat musiman bawang merah. 3. Tantangan penelitian. Kami mendapatkan kesulitan dalam mencari data yang relevan dan sesuai dengan yang kita butuhkan, dan terutama dalam mencari data permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada latar belakang produk yang dijelaskan oleh Sharon. Latar belakang produk bawang merah di Indonesia. Bawang merah atau Allium Axtalotum adalah salah satu komoditas hortikultura yang sangat penting di Indonesia sebagai salah satu bumbu dapur utama. Bawang merah memiliki peran sentral dalam masakan Indonesia dan menjadi bagian tak terpisah dari budaya kuliner lokal. Indonesia merupakan salah satu penghasil bawang merah terbesar di dunia. Produksi bawang merah di Indonesia disebabkan di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Beberapa daerah penghasil utama antara lain yaitu Brebes, Tegal, dan Nganjuk. Tanaman ini biasanya ditanam di lahan yang kering dan memerlukan iklim yang hangat serta sinar matahari yang cukup untuk mempertumbuhannya. Karena banyak makanan khas daerah yang menggunakan bawang merah sebagai bumbu dasarnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nana. Pentingnya bawang merah di Indonesia. 1. Sumber pendanaan utama. Bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang menguntungkan bagi petani karena harga yang relatif stabil dan permintaannya terus meningkat. 2. Bumbu dapur. Bawang merah merupakan bumbu pelengkap yang menambah cita rasa makanan. Permintaan bawang merah menjolak menjelang harga hari raya karena banyak makanan khas di daerah yang menggunakan bawang merah sebagai bumbu dasarnya. 3. Manfaat kesehatan. Bawang merah memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, seperti membantu melawan penyakit jantung, meningkatkan memori, menjaga kesehatan mulut, dan menurunkan kadar gula darah. Bawang merah juga mengandung berbagai vitamin, mineral, dan senyawa yang telah terbukti meningkatkan kesehatan dalam banyak hal. 4. Obat tradisional. Bawang merah telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari pengobatan tradisional di Indonesia. Bawang merah sering digunakan secara tunggal ataupun dipadukan dengan bahan obat herbal lainnya. Dari data yang dikumpulkan ada harga, penawaran, dan permintaan. Nah, untuk data harga sendiri, kami mengumpulkan dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Dan untuk data permintaan dan penawaran, itu dari tahun 2011 sampai tahun 2022. Rumus yang digunakan ada pendapatan, harga, kuantitas, equilibrium, elastisitas. Pendapatan sama dengan harga dikali supply. Pendapatan sama dengan harga dikali demand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Selanjutnya ada cara mencari persen harga. Jadi rumusnya itu ada harga akhir dikurang harga awal, dibagi harga awal ditambah harga akhir dibagi 2 dan dikali 100. Lalu selanjutnya ada mencari kuantitas penawaran dan permintaan. Cara mencarinya ada persen kuantitas sama dengan suplai akhir dikurang suplai awal, lalu suplai awal ditambah suplai akhir dibagi 2 dan dikali 100. Begitu juga dengan cara mencari kuantitas dari permintaan. Lalu selanjutnya ada elastisitas permintaan dan penawaran. Rumusnya itu ada elastisitas demand sama dengan persen delta P per persen delta Q.
Yang kedua ada elastisitas supply sama dengan persen delta P dibagi persen delta Q. Lalu selanjutnya ada cara mencari equilibrium atau sama dengan titik keseimbangan. Caranya itu bisa langsung menentukan dari grafik atau kurva dengan cara melihat kuantitas demand sama dengan kuantitas supply, atau bisa kalau misalnya nggak ada bisa kita cari menggunakan selisih terdekat antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya adalah hasil elastisitas. Di sini terdapat dua hasil elastisitas, yaitu elastisitas penawaran dan juga permintaan. Dan ini ada hasilnya dari elastisitas penawaran dan juga permintaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fajri Kurnia. Berikut adalah data harga dan kurva, terdiri atas penawaran, permintaan, dan equilibrium. Dan berikut adalah grafik harga dan grafik permintaan dan penawaran. Pada grafik atau kurva penawaran dan permintaan, terdapat equilibrium atau titik keseimbangan, yang mana cara mendapatkannya itu dengan melihat titik keseimbangan pada penawaran dan permintaan itu sama. Namun, pada data ini terdapat perbedaan cara menentukan titik keseimbangannya. Di data kami menemukan titik keseimbangan dengan cara menghitung selisih terkecil antara penawaran dan permintaan, yang mana hal itu pada tahun 2012 selisihnya adalah 302. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Dimas. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat dari diskusi ini adalah tren permintaan bawang merah terus meningkat meskipun harga berfluktuasi tajam karena faktor pendapatan, cuaca, kebijakan, dan preferensi konsumen. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan bawang merah tetap stabil. Produsen dan pemerintah dapat meningkatkan produksi dengan teknologi pertanian, subsidi, dan infrastruktur distribusi yang efisien. Data menunjukkan titik keseimbangan pada 2011 dan bawang merah cenderung inelastisitas terhadap harga. Pemerintahan diharapkan lebih mendukung petani lokal agar kebutuhan dalam negeri terpenuhi tanpa impor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.